Berjarak sekitar 24 km dari ibu kota Kabupaten Semarang, Desa Losari merupakan bagian dari Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Secara geografis, luas Desa Losari sebesar 293,71 hektar. Adapun secara administratif, Desa Losari berbatasan langsung dengan Desa Kemawi di sebelah utara, Desa Bumen di sebelah timur, Desa Mendongan di sebelah selatan, serta di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Pianggang. Desa Losari terbagi menjadi 4 dusun yang terdiri atas Dusun Losari, Dusun Kalidukuh, Dusun Kaliliseng, dan Dusun Bantir. Selain itu, terdapat 11 RT dan 5 RW yang berada di Desa Losari. Desa ini memiliki populasi penduduk sebesar 2.051 jiwa pada tahun 2022, di mana 1.446 jiwa berada di usia produktif dengan rentang 15 sampai 64 tahun. Prasarana umum yang dimiliki Desa Losari diantaranya terdapat madrasah sebanyak 2, 1 sekolah dasar yang berstatus negeri dan telah terakreditasi. Untuk memfasilitasi warga dalam menjalankan ibadah, telah disediakan 3 mushola dan 5 masjid. Sedangkan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk para warga Desa Losari sudah terdapat 1 puskesmas pembantu dan 5 posyandu. Demikian halnya, pemerintah daerah berupaya dalam memfasilitasi hobi warga agar tersalur ke hal yang positif dengan menyediakan 1 lapangan sepak bola. Desa Losari juga memiliki potensi wisata cukup banyak, yang mana diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai perekonomian masyarakat Desa Losari. Beberapa tempat wisata di Desa Losari antara lain ada Bantir Hills, Api Abadi, wisata kuliner Bantir, dan wisata kuda. Berdasarkan data monografi, mayoritas penduduk Desa Losari bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, kemudian diikuti oleh karyawan swasta dan pedagang. Sebagian total lahan yang berada di Desa Losari dimanfaatkan untuk aktivitas bertani dan berladang, sisanya dimanfaatkan untuk pekarangan, tegalan, dan fasilitas umum. UMKM unggulan dari Desa Losari berupa jenang, namun tidak menutup kemungkinan olahan sayuran dan buah-buahan yang tersedia di Desa Losari dapat berpotensi menjadi produk UMKM unggulan yang berdaya saing ke depannya. Melihat potensi alam dan melimpahnya hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan dapat menjadikan Desa Losari menjadi desa yang memiliki julukan sebagai Desa Agrowisata. Potensi perkebunan dan pertanian yang melimpah telah mendorong masyarakat untuk mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang dimilikinya. Pada dasarnya, sebelum dipasarkan, hasil pertanian dan perkebunan akan melewati tahapan pencucian yang bertujuan agar hasil panen lebih higienis. Namun, dalam upaya pelaksanaannya, tidak jarang para petani menemui
beberapa kendala. Salah satunya ialah minimnya keberadaan alat pencucian hasil pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, kami dari tim 8 KKN tematik Undip merancang alat pencuci hasil pertanian dan perkebunan yang lebih efisien dan efektif untuk membantu memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh Desa Losari. Desa Losari merupakan desa yang memiliki banyak potensi di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga apabila keduanya dikombinasikan dengan baik, maka akan berpeluang menjadi desa agrowisata baru di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan desa agrowisata tersebut dalam bentuk master plan. Pengembangan desa menjadi objek agrowisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang dapat memperkenalkan potensi-potensi bidang atau sektor pertanian dari suatu desa. Dalam hal ini, pengembangan agrowisata harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersebut, sehingga pengembangan dapat sesuai dengan daya tarik yang akan dijual. Dalam hal ini, penduduk lokal dapat ikut serta dalam pengembangan desa wisata sehingga dapat dijadikan subjek dalam pengembangan wisata. Agrowisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, dan memberikan desain lingkungan yang estetis bila dikelola dan dirancang dengan baik. Dengan berkembangnya agrowisata di suatu daerah, khususnya di Desa Losari, akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain, bahwa fungsi pariwisata juga dapat dilakukan dengan fungsi budidaya pertanian dan fungsi konservasi. Pengembangan agrowisata dapat difungsikan sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Banana soap atau sabun cuci tangan merupakan sabun yang berasal dari ekstrak kulit pisang dan ekstrak kulit jeruk. Desa Losari merupakan salah satu desa Kabupaten Semarang yang kaya akan komoditas buah pisang. Namun, umumnya kulit pisang langsung dibuang tanpa adanya pengolahan lebih lanjut sehingga menumpuk menjadi limbah. Padahal, kulit pisang mengandung saponin sebagai penghasil busa, flavonoid, dan tanin sebagai bahan antiseptik yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan sabun. Proses produksi sabun ini hanya melibatkan dua bahan utama, yaitu kulit pisang dan kulit jeruk yang diambil ekstraknya. Tahapan proses ini terdiri yang pertama, pisahkan kulit pisang dari kulitnya, haluskan kulit pisang dengan blender, saring endapan dengan kain saring untuk mendapatkan filtrat, tambahkan ekstrak kulit jeruk yang telah direndam 1 kali 24 jam dengan alkohol 96%, tambahkan soda as, garam, dan tek sampur. Aduk hingga tercampur rata.
dicampurkan dengan air. Aduk hingga rata. Sabun cuci tangan siap dikemas dan digunakan. Selanjutnya, program kerja monodisiplin yang kedua yaitu nugget pisang. Masyarakat Desa Losari telah memiliki berbagai macam komoditas buah dan sayuran, terutama buah pisang. Umumnya, hasil panen buah ini langsung dijual ketika musim panen tiba tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, sehingga nilai tambah buah tersebut masih tergolong rendah. Alat dan bahan yang digunakan pada proses tersebut. Bahan yang digunakan yang pertama, air, telur, gula, tepung terigu, garam, pisang, margarin, susu bubuk putih. Untuk alatnya, sendok pisau lap, baskom Wix, timbangan, dan panci. Tahapan proses untuk pembuatan nugget ini, yang pertama, potong pisang kecil-kecil. Haluskan pisang dengan Wix sampai halus. Kemudian timbang adonan pisang. Tambahkan tepung terigu dan susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan telur ke adonan. Oleskan margarin pada wadah adonan. Tuangkan adonan. Isi panci dengan air untuk mengukus. Masukkan adonan ke panci. Tutup adonan dengan lap. Kukus adonan hingga 45 menit dan berubah coklat keemasan. Angkat adonan jika sudah matang. Siapkan bahan celupan diantaranya tepung terigu, tepung panir, gula halus yang dicampurkan dengan air. Lalu tuangkan gula tersebut ke adonan tepung terigu. Aduk adonan hingga rata. Tuangkan adonan, potong adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Celupkan pada adonan tepung terigu, lalu celupkan pada tepung panir. Nugget pisang siap disajikan.